warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Iya, masih semangat ya untuk belajar pada siang hari ini? Masih semangat? Masih. Oke, masih semangat. Ya, sebelum memulai pembelajaran coba diperhatikan terlebih dahulu di atas meja kalian ya, dibereskan terlebih dahulu ya, dirapikan. Ya, buku pelajaran hari ini aja ya. Buku PAI aja yang ada di atas meja, yang lainnya bisa ditaruh di laci terlebih dahulu. Oke. Ya, coba duduknya dirapikan. Mas Fian geser. Ya, geser. Oke. Ya, ada sampah enggak di bawah meja kalian? Tidak ada. Ini siapa yang hari ini piket? Kenapa belum dibersihkan? Siapa yang piket hari ini? Saya, Bu. Ya, dihapus terlebih dahulu ya, Mas. Oke. Hari ini ada yang tidak berangkat? Ya, Bu. Tidak. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Argo, Masuk. Fulvian, Hadir. Restu, Hadir. Yogi. Hadir. Hadir, alhamdulillah hadir semua ya. Ya, seperti ini kan sudah rapi, bersih, anak buat belajar ya. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita awali terlebih dahulu pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kemarin kita sudah mempelajari bab 7, yaitu tentang rendah hati, hemat, dan sederhana. Oke, sekarang kita memasuki pembelajaran baru, yaitu pada bab 8. Dibuka bukunya pada halaman 135. Dibuka terlebih dahulu. Ya, pada kesempatan siang hari ini kita akan mempelajari mengenai meneladani sifat-sifat mulia para rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada yang tahu apa itu iman kepada rasul? Ada yang tahu? Iya, apa Mas Fufian, iman kepada rasul? Beriman kepada Rasul yaitu yakin dengan adanya para Rasul. Oke, baik. Ya, ada yang tahu lagi apa itu iman kepada rasul? Bu, beriman kepada Rasul berarti percaya bahwa Allah mengutus para Rasul. Oke, baik, betul sekali apa yang disebutkan oleh Mas Restu dan Mas Fian, bahwa iman kepada Rasul yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para Rasulnya untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian tugas dari para Rasul yaitu menyampaikan wahyu dari Allah untuk memberikan petunjuk bagi umat manusia. Oke, di sini dijelaskan bahwa kita wajib mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kerasulan para utusan Allah, sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada Quran surat Ali Imran ayat 164 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Fa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang ayat tersebut itu memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah mengutus rasul dari kalangan umat manusia sehingga dapat diteladani. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul dari kalangan manusia agar para umatnya itu dapat dengan mudah meneladani para rasul. Ya, kita sebagai umat Islam yaitu wajib mempercayai adanya 25 nabi dan rasul, ya betul. Jadi setelah kita mempelajari apa itu pengertian dari beriman kepada rasul, sekarang kita mempelajari tugas para rasul. Jadi Allah itu memberikan amanah kepada para rasul, yaitu kenapa Mas Fian dan Mas Restu bermain sendiri? Nah, sekarang coba Mas Fian, apa saja tugas dari para rasul? Sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar dan bawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapat balasan kebaikan di surga.
Oke, coba Mas Restu, yang selanjutnya apa saja tugas dari para rasul? Sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka, dan membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Oke, baik. Jadi itu tugas-tugas para rasul. Jadi kalau Ibu lagi menjelaskan, kalian jangan mainan sendiri ya. Ibu, Oke, jangan mainan sendiri. Kita mengetahui tugas-tugas para rasul, kemudian sekarang kita akan melanjutkan ke sifat-sifat para rasul. Ibu mempunyai video yang akan kalian tonton. Kalian perhatikan dengan cermat. Oke. Oke, kedengaran semuanya? Terdengar. Ya, bisa diperhatikan ya. Yang belakang diperhatikan. Ya, jadi seperti ini. Seperti yang kalian sudah tonton ya videonya. Sudah jelas semuanya ya? Sudah nonton semuanya tadi ya? Sudah. Sudah. Oke, jadi ada berapa sifat wajib rasul? 4. 4. Oke. Ya, setelah tadi kita menonton video mengenai sifat wajib rasul, coba itu yang belakang duduknya dibetulkan terlebih dahulu. Setelah kita tadi mempelajari sifat wajib rasul dalam video, sekarang Ibu punya lagu mengenai sifat wajib rasul. Tadi kan sifat wajib rasul itu ada berapa? 4, yaitu ada sifat sidik, amanah, tabligh, dan fatonah. Oke, sekarang Ibu punya nyanyian. Apa ada yang udah tahu nyanyiannya kayak gimana mengenai ini sifat wajib para rasul? Belum. Jadi Ibu nanti nyanyikan terlebih dahulu, kalian tirukan ya. Oke. Satu kali, setelah itu kalian mengikuti ya. Nyanyikan bersama-sama, oke? Ya, Bu. Ayo kawan, coba jawab. Sifat rasul ada berapa? Ada 4 lah jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, fatonah cerdas artinya. Oke, udah jelas semuanya ya? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, 1, 2, 3. Ayo kawan, coba jawab. Sifat rasul ada berapa? Ada 4 lah jumlahnya. Marilah kita sebutkan. Sifat sidik artinya benar, amanah dapat dipercaya. Sifat tabligh menyampaikan, Fatonah jelas artinya. Oke. Sekarang kita masuk ke sifat wajib, sifat-sifat rasul. Sifat rasul. Ya, jadi rasul itu memiliki 3 sifat. Jadi yang pertama ada sifat wajib. Yang pertama ada sifat wajib. Yang kedua ada sifat mustahil. Dan yang ketiga ada sifat jaiz. Ya, jadi sifat wajib rasul itu ada 4. Yang pertama yaitu apa tadi? Sidik.
Yang kedua ada amanah. Yang ketiga ada Tablik. tabligh. Yang keempat Patonah. patonah. Ya, jadi sidik itu artinya benar. Jadi para rasul itu memiliki sifat sidik, yaitu benar. Artinya apapun yang dikatakan oleh rasul merupakan kebenaran dan tidak ada yang salah sama sekali. Oke. Kemudian yang kedua ada amanah. Artinya dapat dipercaya. Sebagai seorang rasul sangat dapat dipercaya oleh umatnya. Para rasul adalah manusia yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian ada tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi seorang rasul itu manusia pilihan Allah yang menyampaikan wahyu yang telah diterima oleh para rasul kepada umatnya. Kemudian ada patonah, yaitu artinya cerdas. Para rasul Allah itu memiliki sifat yang cerdas, tidak pelupa dan tidak pikun. Kemudian ada sifat mustahil. Sifat mustahil itu ada 4 juga, yaitu ada kadzib, kemudian ada khianat, kemudian ada kitman, dan yang keempat ada balada. Ya, ada yang tahu apa itu kadzib? Jadi kadzib itu artinya dusta. Seorang rasul itu tidak mungkin berdusta dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian khianat itu artinya tidak dapat dipercaya. Jadi ini tuh kebalikan dari sifat wajibnya para rasul. Khianat kebalikan dari amanah. Amanah itu kan tadi dapat dipercaya, sedangkan khianat itu tidak dapat dipercaya. Jadi seorang rasul itu tidak mungkin berkhianat. Kemudian ada kitman. Kitman itu artinya menyembunyikan. Jadi seorang rasul itu tidak mungkin menyembunyikan walaupun sedikit dari wahyu yang telah diterima. Kemudian ada balada, artinya yaitu bodoh. Seorang rasul itu tidak mungkin bersifat bodoh. Jika seorang rasul itu bersifat bodoh, pasti akan diatur dan dipermainkan oleh umatnya. Yang terakhir itu ada sifat jaiz. Sifat jaiz para rasul adalah aradul basyariyah, yaitu bersifat dan berperilaku sebagaimana kebiasaan manusia pada mestinya, yaitu seperti minum, makan, haus, lapar, letih, dan lain sebagainya. Oke, semangat nggak? Pada semangat nggak? Masih semangat? Semangat. Masih semangat nggak? Semangat. Semangat. Oke, sekarang kita masuk ke Rasul Ulul Azmi. Oke? Sekarang ada ibu punya tugas kelompok. Rasul Ulul Azmi itu ada berapa ya? 5. 5. Oke, ibu punya tugas bahkan membentuk 2 kelompok, yaitu Mas Arko sama Mas Pian, Mas Restu sama Mas Yogi. Oke? Oke, sekarang duduk berkelompok terlebih dahulu. Oke. Di sini ibu mempunyai lembar kerja tugas kelompok kalian. Nanti kalian isi di sini ya. Jadi di sini berisikan identitas nama kelompok kalian, yaitu kelompok berapa. Di sini ditulis kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja, dan di sini ada 2 kolom. Yang pertama nama Rasul Ulul Azmi. Disebutkan siapa saja di sini. Kemudian di sini kolom ini mukjizat. Mukjizatnya dari Rasul Ulul Azmi yang pertama itu apa? Rasul Ulul Azmi yang kedua itu apa? Seperti itu ya. Sudah jelas? Jelas. Ada yang perlu ditanyakan nggak? Tidak. Tidak. Oke, jadi ini membagikan terlebih dahulu kepada kalian. Nanti kalian isi ya. Diskusi terlebih dahulu bersama kelompok kalian. Kemudian nanti kalian maju mewakili kelompok kalian satu-satu, oke? Ibu. Oke, sekarang dikerjakan terlebih dahulu.
Ada yang perlu ditanyakan Mas Sofian? Tidak ada. Tidak. Oke, sudah jelas semuanya ya? Sudah. Oke. Ya, jadi Mas Restu ini masih di sini nama-nama Rasul Ulul Azminya. Kemudian di sini mukjizatnya dari Nabi Muhammad. Apa mukjizatnya? Seperti itu disebutkan. Oke? Iya, Bu. Oke. Yang lainnya bagaimana? Apa ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Oke. Wes. Oke, sudah selesai ya semuanya ya. Aku tunjuk atau kalian mau maju sendiri? Siapa yang mau duluan? Tutup, Bu. Coba kelompok 2, kelompoknya Mas Restu dan Mas Yogi. Ya, siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oke, Mas Restu ya. Ya, maju terlebih dulu sini. Oke, coba dibacakan hasil diskusi. Ya, hadap ke teman-teman. Ya. Oke, dibacakan hasil diskusinya. Apa saja tadi? Rasul Ulul Azmi artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul Ulul Azmi ada 5. 1. Nabi Nuh diberikan mukjizat oleh Allah dapat membuat perahu yang sangat besar. Oke, boleh duduk kembali ya. Beri tepuk tangannya. Oke, sekarang selanjutnya kelompoknya Mas Argo dan Mas Fulfian. Siapa yang mewakili? Saya, Bu. Oke, Mas Fulfian. Silakan. Rasul Ulul Azmi artinya orang-orang yang memiliki keteguhan hati dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. 1. Nabi Isa. Mukjizatnya dapat mengobati berbagai macam penyakit yang sulit disembuhkan, membuat burung dari tanah liat, dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal walau sebentar. Oke, sudah? Sudah. Oke, duduk kembali. Oke, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Tadi kita sudah melakukan diskusi bersama ya. Sudah Ibu nilai juga tadi dari hasil diskusi kelompok kalian. Tadi kita telah mempelajari terkait meneladani sifat-sifat para Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian iman kepada Rasul itu tadi apa? Iman kepada Rasul yaitu yakin dengan adanya para Rasul. Oke, jadi pengertian iman kepada Rasul yaitu meyakini atau mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian tadi ada sifat dari para Rasul. Yaitu ada berapa sifatnya? 4. Sifat-sifat para Rasul ada 3. 3, yaitu ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Setelah kita mempelajari materi meneladani sifat-sifat para Rasul, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentunya sifat sidiknya, kita berperilaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Kemudian sifat tabligh, menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan. Seperti misalkan kita diberi amanah, kita diberi amanah oleh orang untuk menyampaikan pesan misalkan, ya kita sampaikan seperti itu. Selanjutnya yaitu fatonah. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari juga harus memiliki sifat fatonah yang artinya cerdas, yaitu cerdas dalam berperilaku, dalam ucapan, dan lain sebagainya, agar kita tidak mudah dibohongi oleh orang lain seperti itu. Ya, jadi sekian materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik, dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke? Oke. Ya, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada salah, Ibu mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Guru.